Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah SWT, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat isya, dan insya Allah sebentar lagi pun kita akan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Salat assalam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orangnya yang tetap istiqomah meneruskan risalah yang beliau bawa. Hadirin rahimakumullah, agama Islam yang mulia ini, yang sesuai dengan fitrah manusia ini, begitu agungnya sehingga memerintahkan kepada manusia, khususnya kepada orang-orang yang beriman, untuk memperhatikan yang salah satunya adalah tentang makanan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya makanan adalah sesuatu hal yang sangat penting dan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Bahkan dengan makanan itulah kita bisa mendapatkan energi untuk melakukan aktivitasnya. Namun kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran khususnya, Allah SWT memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal dan yang baik. Suatu perintah kepada kita sebagai manusia agar melakukan aktivitas yang secara fitrah memang kita butuhkan, namun juga diperintahkan sesuatu makanan itu yang halal dan yang baik. Mengapa? Karena ini akan sangat berpengaruh terhadap tubuh kita, dan pada akhirnya akan sangat berpengaruh kepada aktivitas kita nantinya. Yang halal, jelas ada syarat dan ketentuan tersendiri bagaimana makanan itu yang halal dan yang halal. Kemudian yang baik adalah sesuatu makanan yang tentunya baik dari sisi kebutuhan kita sebagai jasadnya, yang cukup dengan asupan gizinya. Bahkan sebelum atau ketika kita hendak makan pun, kita dianjurkan untuk membaca doa. Minimalnya adalah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian? Ini adalah satu ikhtiar atau usaha, bahwasanya setelah kita mendapatkan makanan yang halal, mendapatkan makanan yang baik, namun tetap harus ada semacam usaha batiniah kita, yaitu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi dari makanan itu sendiri. Karena ketika makanan itu sudah masuk ke dalam tubuh kita, secara otomatis itu akan diolah di dalam tubuh kita, dan kita tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Sehingga itu juga ada harapan dari kita agar makanan itu adalah makanan yang berguna untuk kita. Minimal tidak membuat fisik kita atau badan kita itu menjadi celaka. Ini adalah satu sisi tentang makanan, betapa Allah SWT atau Islam ini menganjurkan kita untuk masalah makan. Namun kalau kita perhatikan, ada dampak lain atau sisi lain dari makanan ini yang cukup penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Terutama kaitannya adalah dengan doa. Dan pada kesempatan bulan ini, salah satu amalan yang sangat dianjurkan adalah kita memperbanyak doa. Apa hubungannya? Hubungannya yang paling mudah ialah bahwasanya makanan itu bisa mempengaruhi diterima atau tidaknya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makan ini menjadi sangat dan jauh lebih penting lagi. Dalam hadis Arba'in, hadis yang ke-10, disebutkan bahwasanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun
la yaqbalu illa thayyiba wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Summa dzakara ar-rajula yutilus safara ash'atha akbara yamuddu yadayhi ilas sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Yang kurang lebih maknanya ialah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima selain kebaikan. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana yang diperintahkan kepada para rasul. Maka Allah berfirman, hai para rasul, makanlah dari kebaikan atau makanan dan berbuatlah kebaikan. Allah Ta'ala juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari kebaikan yang dikaruniakan kepada kalian. Lalu beliau bercerita tentang seseorang yang lama bepergian, kusut masai dan berdebu. Ia menengadahkan tangannya ke langit seraya berkata, ya Rob, ya Rob. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi makanan yang haram, bagaimana mungkin dia dikabulkan atau doanya dikabulkan? Hadirin rahimakumullah, ini adalah satu informasi dan penjelasan kepada kita bahwasanya makanan tidak hanya berefek dalam sisi-sisi fisik kita saja. Tetapi jauh dan lebih dari itu, sesungguhnya makanan itu sangat memegang peranan penting terhadap aktivitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Tentang terkabulnya doa kita. Tentang terkabulnya doa kita. Dan sesungguhnya Allah itu adalah baik dan Dia akan menerima yang baik-baik. Jelas ini menunjukkan betapa sesungguhnya Allah tidak akan menerima sesuatu itu berasal dari yang tidak baik, yang haram. Bahkan di sini pun Rasulullah SAW juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana sebuah sebab-sebab doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah, kalau kita bisa coba perhatikan dari hadis ini, adalah tentang orang yang melakukan safar, bepergian. Orang yang melakukan safar tentu dengan catatan bahwasanya safar itu adalah untuk sesuatu yang baik, bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada peluang besar bahwasanya ketika dia berdoa dalam keadaan safar, doanya itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi ada kebiasaan di negeri kita ini pulang kampung yang disebut mudik. Wallahualam, apakah mudik perjalanan atau safar mudik ini masuk dalam konteks hadis ini? Maka ketika mudik nanti barangkali ini juga perlu perhatikan adalah terkait adab-adabnya dan juga adalah memperbanyak doa tentu. Karena kita berniat mudik nanti, pulang kampung kita nanti niatnya adalah bersilaturahim. Dalam kesempatan yang lain tentang silaturahim ini Rasulullah juga pernah menyampaikan, orang yang menyambungkan silaturahim adalah orang yang bisa masuk surga. Atau salah satu sebab orang bisa masuk surga adalah ketika seseorang itu bersilaturahim. Memperpanjang usia dan memperluas rezeki. Kemudian kalau dalam teks hadis ini juga disebutkan adalah dalam kondisi yang lusuh. Karena orang dalam perjalanan biasanya adalah dalam kondisi yang lelah, sehingga permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu begitu sungguh-sungguh. Dan ditambah lagi ditunjukkan dengan dia menengadahkan tangannya ke langit. Sangat menunjukkan sekali betapa sesungguhnya dia adalah seorang makhluk yang sangat lemah dan sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi-kondisi seperti inilah yang sebenarnya kalau kita perhatikan dari hadis ini doa-doa kita itu akan mudah
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini adalah di bulan Ramadan. Namun hadirin sekalian, sekali lagi bahwasanya itu semua tidak ada artinya ketika apa yang kita makan, apa yang masuk dalam perut kita, yang kita minum dan yang kita kenakan itu masih bercampur dengan sesuatu yang haram. Yang haram. Ini adalah suatu peringatan bagi kita. Peringatan dini bagi kita bahwasanya apa? Untuk memperhatikan terkait dengan makanan kita. Terutama adalah dari sisi kehalalannya. Baik halal dari sisi zatnya ataupun halal dari sisi cara memperolehnya. Karena apa? Karena ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap aktivitas-aktivitas ubudiyah kita. Terutama adalah doa. Seorang sahabat Rasulullah SAW, Sa'ad bin Abu Waqqas, itu minta didoakan Rasul agar apa? Setiap doanya itu dikabulkan. Dan Rasul mendoakan bahwasanya setiap doa dia, perkataan dia itu dikabulkan oleh Allah SWT. Kenapa demikian? Karena sahabat ini senantiasa memperhatikan makanannya. Dia tidak akan makan yang ada kecuali dia ketahui dulu dari mana asal makanan itu. Ketika sudah yakin bahwasanya makanan itu adalah halal, maka akan dia makan. Nah, inilah hadirin sekalian, bahwasanya suatu hal yang perlu sangat kita perhatikan bagi kehidupan kita, karena masalah makan dan makanan ini adalah sangat lekat dengan keseharian kita. Bahkan kita sangat membutuhkan makanan ini. Maka Allah SWT melalui Rasulnya telah menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya kita memilih makanan dan tentu untuk memakannya. Semoga kultum singkat ini bisa mengingatkan kembali kepada kita tentang urgensi dan pentingnya dari sebuah makanan. Sehingga kita bisa berhati-hati. Betapapun sulitnya kita mencari makan, katakanlah seperti itu. Namun prinsip kita sebagai seorang muslim, sesuatu yang halal itu harus didahulukan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.